Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini tahu dari mana? Aku di sini rumah. Terima kasih buat teman-teman ya. Saya kebetulan hari ini kami bekerja sama dengan baikhati.id untuk bisa memberikan kasih sayang walaupun gak seberapa. Kebetulan memang kami hari ini ada kegiatan untuk memberikan daging kurban door to door gitu. Jadi kebetulan aku sama Luna, gimana kalau misalkan begini, oke nih siap. Jadi alhamdulillah dia bisa diajak untuk kerjasama dan kita kerjasama sama anak-anak muda dari baikhati.id itu anak-anak muda semuanya. Tadi sapinya itu besar banget 1 ton lebih ya. Jadi ada ditarikin berapa puluhan orang, 15 orang. Tadi tukang jaganya udah nggak mau, soalnya kita pertamanya ngomong, Pak, cuman berapa? Cuma setengah ton. Oh gitu ya, iya katanya. Ternyata setelah lihat 1 ton lebih, jadi dia awalnya udah nggak mau. Ayo Bapak ibadah, alhamdulillah. Terus dan sekarang sekitar 3.000 paket sembako dan juga 3.000 daging kurban kita bagikan door to door, Mas. 5 wilayah. Salah satunya adalah di wilayah aku. Di sini di tetangga-tetangga yang membutuhkan dan mereka memang harus dikasih. Mbak Dewi, kenapa alasannya milih door to door, Mbak Dewi? Karena memang kan anjuran dari Kementerian Agama. Kita tidak boleh mengundang keramaian. Kita harus menyerahkan ini kepada kepada pemerintah atau kepada mereka yang memang mewakili daerahnya masing-masing, RT, RW, lurah. Dan kebetulan memang aku bekerja sama, aku mempunyai rezeki, Luna mempunyai rezeki, kita kasih ke baikhati.id untuk membantu kami untuk memberikan lewat door to door gitu. Selain itu aku juga ingin nunjukin muka aku karena kan baru pindahan, Mas. Jadi aku ingin swan gitu loh. Halo gitu. Sama tetangga-tetangga. Kalau untuk yang dibagi ini, kalau di wilayah ini ada berapa, Mbak Dewi? 3.000 di sini. Mbak Dewi, Yang 4 wilayah nanti kita atur lagi sama mereka. Pokoknya sampai malam ini. Berarti totalnya berapa? Kan 3.000 Di sini kan 3.000. Terus Ya. nanti di wilayah lain ada berapa? Kan kebetulan ada sapi lagi dari punya baikhati.id. Lah yang punya mereka aku belum tahu. Karena yang aku tahu cuma punya aku aja. Jadi kebetulan yang punya aku itu yang dihitung. Kalau yang punya mereka aku nggak ngitungin. Tapi aku bilang sama kepada pihak baikhati.id untuk ikut berbagi bersama. Mbak Dewi, rasanya gimana di Idul Adha kali ini bisa berbagi kepada masyarakat luas, Mbak Dewi? Alhamdulillah ya Mas, maksudnya ini rezeki dari Allah yang luar biasa. Luna ngomong dong, coba Luna ngomong ya. Aku ikut maksudnya gini, aku punya teman Luna, di mana Luna ini memang kalau ada apa-apa kasih tahu ya, gitu. Bukan berarti teman-teman aku itu tidak ada di sana, semua pada sibuk semua kan. Kebetulan Luna ini kan kepindahan rumahku juga dia ikut ngebantuin, jadi aku bilang Luna bantuin mami juga. Kamu mau nggak kurban gini-gini? Oh mau nih, ayo gini-gini. Alhamdulillah. Sekarang Luna acara sosialnya itu bagus. Kemarin kita memberikan sembako buat 2.000 sembako dan 2.000 nasi bungkus. Jadi ini acara kegiatan ini Mas, kami punya organisasi namanya baikhati.id. Ini akan dilaksanakan setiap seminggu sekali. Kami akan datang ke door to door selama pandemi ini, walaupun tidak banyak gitu loh. Jadi kemarin sebelum acara Idul Adha ini kami sudah membagikan di 5 wilayah. Ada Gina Yaubi kami ajakin. Terus mau ngajakin Trio Macan nggak bisa, kan lagi sibuk. Ngajakin dia, pokoknya yang bisa aja lah yuk. Walaupun dia nggak harus keluar dana tapi ikut serta bersama kita gitu loh. Dan alhamdulillah kalau Luna always selalu ada, duitnya ada, tenaganya juga ada. Jadi seneng lah akunya gitu. Jadi kita bisa bagi-bagi lah. Ini kali ini pas di Idul Adha, kemarin kita ke daerah mana itu Mas? Limau ya? Daerah Kampung Sawah. Aduh, itu banyak banget kan rumah-rumah orang-orang sepetak-sepetak. Terus kemudian kalau banjir itu udah segini. Kami datang ke sana itu mereka senang banget. Jadi ya waktu itu kita bawa ada minyaknya, ada berasnya juga, terus ada mie instan, nasi bungkusnya juga ada. Nah hari ini ya enak aja gitu, maksudnya alhamdulillah kurang apa lagi sih, Allah udah kasih rumah, Allah udah kasih punya kendaraan.
Allah udah kasih kerjaan, ada aja kerjaannya. Terus uangnya mau kemana, buat apa? Ya mungkin aku salah satunya ya sama mereka ini yang anak-anak muda terutama, karena Baik-Hati.id ini masih umur 23, 24 yang aku ajak kerjasama untuk kita bisa berbagi. Ya walaupun kadang dapatnya 33 juta, 15 juta, orang-orang ngasihnya 100.000, kadang 10.000. Buat kami itu sudah luar biasa. Jadi kami kasih ke mereka. Mbak Dewi, kondisi seperti ini langsung Gini Mas, kekhawatiran itu pasti ada. Tapi kan saya tetap menjalankan prokes dengan baik dan ketat. Jadi nggak boleh sembarangan juga. Karena memang ketika kami bertemu dengan teman-teman dari Baik-Hati.id, semuanya harus sudah PCR. Tidak boleh tidak. Kemudian ketika kami berkunjung di salah satu tempat, saya pakai begini kayak kemarin. Tiba-tiba kalau saya udah bersuara baru ini Pak Dewi persis, baru begitu. Jadi kalau misalkan saya gini mereka nggak tahu gitu. Tapi kalau udah dipandang terus matanya baru mereka tahu bahwa itu saya gitu. Jadi saya susah mau gimana. Kalau Luna, gimana Luna? Kalau Luna udah lenjah dari awal, jadi udah tahu bahwa beliau adalah Lucinta Luna gitu. Gitu. Jadi ya seru aja Mas, nggak tahu ya tadi saya ngasih sapi, memang saya khususkan ada namanya kan Muhammad Adil buat almarhum bapak saya di sana. Kalau yang di Jember itu tidak bisa memberikan sapi, jadi saya cuma kasih uang 50 juta aja, itu dibagi-bagikan aja di Jember. Kalau di tempatnya di Jember ada 2, satu di Paguyuban Perkasa, satunya lagi di Paguyuban Saras. Mi, melihat sendiri nih, maksudnya dengan kondisi yang seperti ini, PPKM, pembatasan segala macam, akhirnya berdampak pada ekonomi masyarakat yang menengah bawah gitu. Mami sendiri tuh ngelihatnya seperti apa sih Mi? Dan ketika ngelihat, pengen kayak, aduh, aku bisa apa ya gitu. Mas, bukan hanya sekarang ini bukan hanya kaum yang membutuhkan aja atau kaum yang lemah yang lagi sakit, tapi semuanya pun pasti merasakan sakit ini. Ibaratnya aku punya usaha juga masih tutup sampai sekarang ya, basecamp itu ya, karena PPKM. Jadi mau nggak mau pendapatan saya itu juga tidak ada. Adanya pun hanya dari, ya untung alhamdulillah ada satu TV yang masih aktif. Jadi uang itu Mas yang aku kasih 50% untuk ini Baik-Hati.id itu sudah janji saya 50% untuk saya. Jadi ya saya yakin saya nggak butuh pembalasan dari siapapun. Saya yakin Tuhan itu sudah kasih buat saya. Maksudnya kalau dibilang bagaimana perasaannya, sedih, apa ya yang bisa saya kasih gitu loh. Setidaknya kalau ini saya kasih lebih, nanti yang ini gimana, jadi kok sedikit tapi rata gitu loh Mas. Itu aja sih intinya, karena saya juga nggak tahu pandemi ini sampai kapan. Ya kan, saya nggak ngerti pandemi ini sampai kapan. Saya cuma hanya bisa mengambil positifnya, bahwa kita mengambil hikmah dari ini semua, bahwa ini ujian kita, dan hikmahnya adalah aku yang tadinya sama suamiku mungkin jarang komunikasi, jarang bisa bersama, bisa sering kumpul. Dengan keluarga pun juga sama. Aku yang tadinya mungkin gak jadi ibu rumah tangga, tapi kayak cowok, dalam hati saya jadi bapak rumah tangga, jadi kerja terus. Saya di rumah ngepel, nyapu, akhirnya mau gak mau beres-beres gitu. Jadi ya diambil hikmahnya aja. Alhamdulillah saya punya tetangga baik sekali nih, si nenek di sini. Umurnya hampir 80 tahun, suka masakin saya, suka masakan Betawi gitu. Jadi saya merasa punya orang tua yang bisa memperhatikan. Makanya saya cepat-cepat buru-buru pindah di sini. Kalau rumah sana dipakai buat save yang kena dampak PHK. Jadi saya merekrut mereka, ada beberapa save untuk membuat namanya OIDWP, itu makanan-makanan yang dijual harganya cuma 10.000. Tapi sebenarnya itu bukan hanya bisnis aja, tapi ada amal di situ gitu, untuk memberikan makan aja. Cuman kemarin kondisinya kan lagi kondisi kayak gini, jadi belum ada dapat izin. Jadi mau nggak mau ya udah sabar dulu. Tapi rumah itu sudah saya ini sama mereka. Ada sekitar 15 orang di sana. Di sini ya udah buat kita. Mungkin buat Luna, kenapa bisa tergerak ikut sama Mami? Supaya aku bisa mendapatkan vibe positif nih. Ya kan sekarang belajar dari pengalaman. Ya. Terus Luna nggak takut habis duitnya, misalkan Luna ikut berbagi, kan Luna juga berbagi juga. Dengan kita yang amal,
dia bisa ntar lagi insya Allah mau beli mobil, insya Allah walaupun kredit pelan-pelan. Pokoknya kalau kita beramal mah nggak bakal habis mas, pasti ada aja. Yang penting jangan pernah mengaku diri kita kaya, karena yang kaya itu cuma Allah. Jadi apa adanya aja begini. Mungkin sedikit kalau nak untuk menyibukkan diri untuk terlibat seperti ini, kalau nak sendiri apa sih yang memotivasinya kalau nak? Ya apa ya, kan saya sejauh ini kan belajar dari pengalaman ya, dulunya tersandung masalah dan sekarang aku udah bangkit lagi keluar. Ya inilah aku ingin menunjukkan kalau sebetulnya aku masih ada kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, bisa diterima oleh masyarakat. Kan nggak ada manusia yang suci mas di dunia ini. Jadi kalau misalkan kita pernah berbuat salah, saya rasa itu wajar lah, karena memang manusia pasti pernah berbuat salah. Jadi intinya jangan pernah merasa bahwa diri kita adalah manusia yang paling sempurna atau paling baik. Ya begitulah, pokoknya intinya hidup itu banyak belajar aja. Karena saya pun juga banyak belajar, kadang suka jadi setan, kadang alhamdulillah kalau jadi malaikat sekarang. Tapi kan sewaktu-waktu saya bisa kumat gitu, jadi apa aja gitu. Jadi ya semoga saya tetap di jalannya ya sayang ya. Luna sendiri mungkin berkurban apa sih di hari raya Idul Fitri? Idul Adha. Berkorban apa di hari raya ini sayang? Ini sapi kan kita bareng-bareng. Kan ada dua sapi. Kalau sapi satu buat papi saya Muhammad Adil, sapi satunya ada dari Luna, ada dari Baik Hati, ada dari aku juga. Jadi yang 1,1 ton itu tadi 1 ton lebih itu Buat papi. bareng-barengan. Oh itu buat papi. Yang satunya kan sapinya ada dua. Jadi sapi yang satu ton itu buat papi, yang satu almarhum papa saya. Yang satu lagi itu dari kita, dari Baik Hati dan juga dari Luna. Mami ikut ini nggak sih milih sendiri sapinya yang bagusnya gimana atau menyerahkan semuanya ke tim? Oh pokoknya aku bilang sama tim, aku pingin yang besar banget, yang gemuk banget. Oh ada ini mbak, berapa? 65, ya udah. Gitu aja. Jadi kawan-kawan aman? Oke? Oke. Makasih Mami, makasih Luna. Mami, ada yang belum tercapai nggak sih? Saat ini kan sudah punya rumah Ya. baru, terus tadi Mami bagi-bagi rezeki. Ada yang belum dicapai nggak sih di tahun ini atau seperti apa targetnya? Sebenarnya kalau dibilang ada yang belum tercapai, sebagai manusia biasa aku selalu kurang dan kurang ya mas. Tapi kan aku tetap harus jadi orang yang bersyukur. Apapun yang Allah kasih buat aku tuh sudah melebihi dari apa yang sudah aku punya. Jadi aku sudah bahagia dengan semua yang Allah kasih buat aku. Apakah rindu untuk memiliki momongan Mami seperti itu? Ya pengen. Tapi kan aku sama suami berdua masih kepengen honeymoon bersama, pacaran. Kita nikah baru 4 tahun kan. Jadi ya kalau suaminya bilang ya udah yuk kita punya anak, ya aku pasti mau. Tapi kalau misalkan masih belum pengen, ya aku gimana gitu kan. Jadi kan intinya istri itu apa kata suami. Ya kan mas, terus istrinya hamil, suaminya aku sebenarnya nggak kepengen gimana. Misalnya istrinya lagi hamil, aku kepengennya bulan madu terus nih, masih neng, mungkin beliaunya masih pengen digergaji saya mulu. Jadi ntar dulu, ya udahlah sabar ya kan. Jadi saya itu ngikutin, walaupun orang ngomong dasar lu DP mandul lu begini, kan saya dulu pernah yang sama Mas Saiful udah pernah keguguran itu kan yang pertama. Jadi buat aku saat ini ntar dulu ya Luna. Jadi ya ikut aja lah apa kata suami. Kalau banyak orang yang bilang suaminya itu takut sama istrinya, kata siapa? Nggak ada ceritanya suami itu takut sama istri. Mungkin kalau suami itu menghormati istri, mungkin iya ya mas ya. Iya. Benar nggak sih? Kan nggak ada ceritanya suami gitu. Gua kalau saya jalan suami itu udah kabur mas. Ini aku kan apa ngikutin kemana apa aja, apa yang dimau ya saya oke. Belum dulu pengen honeymoon, oh ya udah kapan? Saya nggak pernah tanya kapan maunya. Jadi ya terserah. Misalkan hari ini neng, ya hari ini saya buatnya gitu. Kalau misalkan besok neng, ya udah besok buatnya. Lah kalau sekarang mau punya anak nggak? Ntar dulu lah kita senang-senang. Oh ya udah. Kan nggak mungkin aku paksain mas, ya kan? Iya. Oke, terima kasih. Semoga berkah. Amin. Apa mau ininya nggak mau bawa? Iya, perwakilan. Kita udah dihitung ya, udah dihitung ya, udah di sini udah ya bu ya. Ini mah 4, maaf ya 5, 6, 4 lagi. Nah alhamdulillah.
Bang, masker bang, kakak bang. Oh, dua masih ibu itu. Sehat. Makasih gede-gede itu tadi. Sayur ya. Iya. Ini sama nenek enak. Nanti biar berkah ya, tambah berkah. Nanti kesini aja ke rumah main. Iya, corona. Takut sama Pak Gubernur. Iya, benar. Iya. Nanti dimarahin. Terima kasih ya. Iya, makasih banyak. Terima kasih.